Ada rencana bahwa WUSH akan dilanjutkan ke Surabaya, kawan. Apakah Anda setuju? Indonesia dan China telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan joint study dengan China Railway. Artinya sudah dalam tahap kajian, kawan. Sekali lagi, apakah Anda setuju? Men, apakah Anda setuju bahwa Jakarta dan Bandung itu adalah kedua kota yang sering macet parah? Setuju ya? Sekarang pertanyaannya adalah, berapa kerugian negara khususnya Jakarta dan Bandung akibat kemacetan ini? Ternyata 100 triliun rupiah per tahun, kawan. Dihitung untung ruginya boleh. Tetapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi terus, apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT? LRT juga sama seperti itu. Hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa, itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu, ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing, ketemu. Ya sudah, diputuskan. Saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik. Bayangkan, gara-gara macet doang, kita bisa rugi 100 triliun per tahun, kawan. Itulah mengapa sebabnya LRT, MRT, dan kereta cepat ini dibangun. Untuk lebih memberi banyak opsi kepada masyarakat. Karena ternyata ini adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi. Bukan hanya soal menghitung untung dan rugi, seperti menjalankan suatu perusahaan, tapi juga menghitung berapa manfaatnya untuk negara dan masyarakat. Maksudnya apa? Simpelnya adalah, rakyat itu kan bayar pajak setiap bulan, dan pajak itu diolah oleh negara. Jadi, negara harus ngasih timbal balik ke rakyat, dan memastikan rakyat mendapatkan pelayanan umum yang mudah, layak, dan nyaman. Masa yang dikasih insentif cuma konglomerat dan pengusaha saja? Rakyat biasa juga harus dapat, bukan? Baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita kalau mau kerja akhirnya bisa naik LRT dan MRT. Soalnya harganya murah, karena ada subsidi dari pemerintah. Jadi itu adalah bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Jadi pajak yang kita bayar itu balik lagi ke kita, kawan. Lalu keputusan politiknya apa? Keputusan politiknya adalah negara lain dan dunia bisa melihat bahwa Indonesia itu sudah sangat mumpuni dan bagus dalam hal transportasi dan pelayanan masyarakatnya. Juga logistiknya, tingkat competitiveness-nya, dan lain sebagainya. Karena hal-hal seperti pelabuhan, bandara, tol laut, dan ruas-ruas jalan daerah sudah bagus. Dan itu akan berimpact pada kemajuan ekonomi kita di masa depan, kawan. Keputusan politik yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi juga pada akhirnya. Karena Indonesia menjadi sangat lovely dan seksi untuk dijadikan tujuan investasi negara lain. Lalu bagaimana kelayakan kereta cepat yang digadang akan lanjut ke Surabaya? Karena negara-negara seperti China dan Jepang terus rebutan untuk dapetin proyek-proyek strategis di Indonesia. Alasannya kenapa sih mereka sangat tertarik? Apakah benar ada konflik kepentingan? Seperti isu One Belt, One Road. Mari kita cari tahu, kawan. Let's go. Kita sering mendengar narasi kaki lima yang digaungkan oleh sebagian pihak yang menentang ini. Ada yang mengatakan ini rugi besar, balik modal baru 50 tahun dan lain sebagainya. Apakah itu boleh? Sah-sah aja, karena ini negara demokrasi. Tapi masyarakat kita juga harus boleh punya pendapat lain yang mungkin bisa berbeda dengan mereka. Kita berdemokrasi dengan gagasan dan kejernihan pikiran, kawan. Kalau gue harus beropini, gue akan mempertanyakan kenapa mereka tidak ingin ada kereta cepat di Indonesia. Yang jelas-jelas itulah salah satu cara mengurangi kemacetan dan mengurangi kerugian 100 triliun rupiah per tahun. Serius gue nanya sebagai anak muda, apakah kita nggak mau Indonesia maju? Atau sekedar hanya tidak suka dengan menguasa? Ingat men, bukankah kita harus objektif? Lalu apakah pemerintah tidak perlu mensubsidi rakyat bawah? Gua akan setuju dengan mereka yang tidak setuju jika mereka bisa kasih opsi yang lebih baik. Gua bisa aja balik menentang kebijakan ini kalau mereka bisa menunjukkan sesuatu yang lebih baik. Nyatanya, mohon maaf, kebun binatang yang sering keluar dan itulah yang sering kita dengar. Tahukah Anda ketika anak muda disuguhkan hal seperti itu, kita justru akan menganggap hal itu adalah hal yang kolot dan gak keren, kawan. Dan bahkan gak menginspirasi dan tidak terlihat seperti pemenang. Anak muda gak suka hal yang terlalu kaku, kawan. Kita butuh sesuatu yang optimistik, tuan. Apa itu Belt and Road Initiative?
Kenapa beberapa pihak mempersepsikan hal ini dengan begitu menyeramkan? Apakah semenyeramkan itu? Apakah kita mesti waspada? Ya, kita boleh saja waspada, tapi kita juga harus terbuka, karena ini juga kesempatan kita untuk memanfaatkannya. Belt and Road Initiative adalah inisiatif ekonomi dan infrastruktur yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2013. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kerjasama regional, dan konektivitas antara negara di seluruh Asia, Eropa, dan Afrika. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi antara berbagai negara di sepanjang jalur-jalur ini, kawan. Intinya apa? Intinya adalah Tiongkok ingin ada konektivitas yang terhubung dari Tiongkok ke beberapa negara untuk kepentingan dagang. Ini seperti jalur sutra yang dulu pernah mereka punya. Jalur sutra itu bisa menghubungkan dari China sampai ke Timur Tengah dan Eropa, kawan. Yang jadi pertanyaan kita adalah, kenapa China lagi-lagi ingin bangun kereta cepat di Indonesia? Gua melihat bahwa ini pure untuk kepentingan ekonomi, kawan. Karena China perlu mempromosikan teknologi mereka pada dunia. Ya, secara hitung-hitungan sederhana mungkin sulit untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah dari tiket. Tapi kalau kita lihat secara tujuan yang lebih luas, maka kita akan setuju bahwa Tiongkok itu ngejar untung dari merubah stigma dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka akan punya chance untuk merubah persepsi dunia bahwa produk-produk mereka itu produk yang teknologinya jelek, dan membuktikan pada dunia bahwa kualitas mereka telah teruji dalam hal teknologi, khususnya teknologi perkereta-apian ini, kawan. Itu bisa jadi portofolio mereka, kawan. Mereka akan berkata, lihat Indonesia, itu kami yang bangun kereta cepat pertama mereka yang populer itu, gak kalah kayak Amerika atau Jepang dan Jerman. Jadi, mereka akan lebih mampu menjual produk teknologi mereka ke dunia. Sekarang, apakah kita tahu siapa yang mendukung program Belt and Road Initiative ini, kawan? Hingga tahun 2022, lebih dari 140 negara dan organisasi internasional telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tiongkok dalam kerangka BRI ini, kawan. Bahkan Inggris itu juga kerjasama dengan mereka. Apakah Inggris takut? Enggak juga. Karena Inggris ngelihat dari dua sisi juga, kawan. Sama seperti kita. Kerjasama itu akan selalu ada sisi untung dan rugi dengan negara manapun. Maka kebijakan kita juga harus hebat. Kita ini adalah negara hebat, kawan. Negara yang ahli dagang juga. Kita pasti hitung-hitungan juga untung ruginya. Jadi jangan takut. Kenapa kita harus ciut? Lalu apa untungnya kalau kita lanjutkan proyek ini ke Surabaya? China boleh saja untuk menjadikan negara kita sebagai ajang promosi pada dunia dengan teknologinya. Tapi tahukah Anda, kawan, bahwa Indonesia ini sudah berhasil mendapatkan manfaat yang luar biasa akibat transfer teknologi ini? Ya, kita itu memang sangat cepat dalam hal menyerap ilmu, kawan. Belum apa-apa, kita udah bisa bikin prototipe dan bisa melakukan penelitian dan memproduksi kereta cepat. Karena info yang gue dapatkan dari LPDP RI bahwa Rispro, Inka, ITS, dan BRIN sudah berhasil dan sedang melakukan rancang bangun karbodi kereta cepat Jakarta-Surabaya, kawan, yang akan diproduksi oleh PT Inka. Rencananya akan rampung pada 2025 dan 2026 sudah mulai bisa diuji coba, kawan. Artinya apa? Seperti yang dikatakan Dr. Agus Windarto, yaitu ketua tim peneliti rancang bangun kereta cepat Jakarta-Surabaya ini mengatakan bahwa puncak dari industri perkereta-apian ini adalah saat negara tersebut dapat merancang dan membuat kereta cepat. Ini, kawan, yang kita kejar. Kita nggak akan lagi ke depannya import spare partnya dari luar, karena kita menguasai teknologinya. Dari pembuatan kursi sampai gerbong dan lain sebagainya. Kalau udah terkuasai, apa yang akan terjadi? Tentu kita bisa ekspor, seperti yang telah dilakukan Inka ke negara-negara seperti Filipina dan Sri Lanka sampai Afrika, kawan. Maka manfaat ekonominya itu sangat besar sekali, bukan? Di luar dari tiket. Amazing. Bayangkan nanti ada berita begini, kawan. Indonesia mengekspor gerbong kereta cepat ke Vietnam dan Filipina. Wow, itu akan terasa sangat membanggakan, bukan? Mungkin kita lupa bahwa Jakarta dan Surabaya adalah dua kota terbesar di Indonesia. Apa pentingnya?
Penting banget men, karena ini berkaitan dengan jumlah penduduk dan jarak tempuh. Ini akan luar biasa banget dampaknya kalau sampai terrealisasi kawan. Jarak antara dua kota atau tujuan adalah pertimbangan penting dalam menentukan apakah jalur kereta cepat menjadi pilihan yang layak. Rute kereta cepat harus mencakup kota-kota dan tujuan yang memiliki permintaan perjalanan yang cukup tinggi untuk mendukung operasional dan ekonomi yang efisien. Men, rencananya jalur ke Surabaya ini nanti akan melalui Kertajati, Yogyakarta, Solo, sampai Surabaya. Apa yang bisa Anda bayangkan men? Betul sekali kawan, Jogja, Solo, dan Surabaya itu adalah kota-kota yang identik dengan kota pariwisata dan bisnis. Bule maupun lokal menjadikan kota-kota ini sebagai list yang bisa mereka kunjungi selain Bali. Kita pun mungkin begitu, gue pun mungkin begitu. Kalau lagi pengen jalan jauh, pikiran gue pasti kalau nggak Jogja ya Bali atau Bandung. Itu hanya salah satu faktor saja tentunya. Tapi kita tahu bahwa ada yang lebih penting dari itu semua kawan, yaitu branding. Kalau Tiongkok ngejar branding sebagai negara dengan teknologi baru yang harus diperhitungkan dunia, selain Jepang dan Jerman atau Amerika, maka Indonesia juga sedang melakukan branding yang sama. Spesifiknya adalah menciptakan persepsi dunia bahwa Indonesia adalah simbol ekonomi baru yang patut diperhitungkan dan juga simbol kemajuan dan Raja Asia Tenggara. Itulah yang sedang kita usahakan kawan. Dulu kalau bule Eropa ditanyain soal Indonesia, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Indonesia? Saya nggak tahu di mana itu Indonesia. Pasti gitu jawaban anak muda sana. Tapi sekarang, Indonesia itu sudah cukup menjadi populer di dunia, kawan. Sekarang mereka tahu Indonesia itu letaknya di sini loh. Dan Indonesia itu negara yang kaya dan luas banget ternyata. Sama halnya ketika Uni Emirat Arab membangun Burj Khalifa. Dunia jadi nengok ke negara mereka. Ini akan menciptakan banyak efek ke depannya, kawan. Siapa sih yang nggak tahu Jepang? Siapa sih yang nggak tahu Korsel? Siapa sih yang nggak mau liburan ke sana? Itulah salah satu alasannya, selain tentu ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal karena akan banyak industri yang tumbuh. Tentu Indonesia juga di mata dunia akan menjadi sangat dihargai karena kali ini Indonesia sejajar dengan negara-negara besar tersebut kawan. Sebut saja Indonesia sang macan dari Asia Tenggara. Banyak lagi sebenarnya yang ingin gue sampaikan, tapi gue rasa ini nanti akan kepanjangan kawan. Jadi nanti tolong ditambahin aja di kolom komentar ya, kalau ada hal lain yang perlu kita ketahui bersama. Gue sih termasuk orang yang setuju kalau sampai Wush ini diteruskan sampai ke Surabaya. Apakah Anda setuju? Arigato, gue Ujang Tokyo, sehat selalu.